semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Sehat. Tempat kita bahas kesehatan tanpa ribet tapi tetap ilmiah. Aku Aprilia Nur Cahyani dan hari ini kita bakal ngobrol soal topik yang sering banget bikin salah paham nih, yaitu mitos versus fakta seputar menstruasi. Dan spesial banget sudah hadir ada 3 narasumber kece mahasiswa kebidanan Universitas Asia Yogyakarta. Halo semuanya, perkenalkan nama Sinta Nuriana. Aku Tanya, aku Airil. Halo semuanya, jujur topik terkait organ reproduksi ini khususnya menstruasi itu sering bikin canggung ya kalau dibahas. Tapi penting banget nih untuk dibahas karena banyak info yang beredar belum tentu benar, mulai dari cerita teman, kemudian grup chat sampai di media sosial pun semua gampang bikin bingung. Oke, langsung saja mari kita luruskan semua yang salah kaprah soal menstruasi. Bakal kita bahas satu persatu bareng-bareng ya, biar nggak bingung lagi. Faktanya kita bakal bongkar satu persatu. Nih, mulai dari yang pertama, Kak Airil, banyak banget nih mitos yang beredar soal menstruasi. Sampai bikin wanita tuh merasa malu atau kotor. Bahkan di beberapa lingkungan ada yang bilang wanita yang lagi haid itu nggak boleh ke masjid atau ikut aktivitas tertentu. Benar nggak sih kalau menstruasi itu kotor? Menurutku sih mitos, karena tuh yang kotor itu darahnya, bukan orangnya. Nah, kan darah itu keluar, nah otomatis kan kita jadi lebih bersih lagi. Gitu. Baik. Terus kalau banyak orang-orang di sekitar kita yang masih percaya mitos-mitos seperti ini, kira-kira gimana ya cara kita mengedukasi atau menghapus mitos-mitos itu di lingkungan sehari-hari? Nah, seperti kita kan di kebidanan ya, kita bisa kayak mengadakan penyuluhan di remaja, terus membuat leaflet, terus ya hal-hal kecil itu tuh lebih masuk daripada kayak pendidikan di sekolah itu malah lebih masuk kalau kita langsung terjun dengan mengasih edukasi seperti dengan buku sih, media cetak langsung seperti tadi leaflet, terus poster gitu tentang mitos fakta tentang menstruasi. Baik, ada mitos yang kedua nih, sering banget muncul kalau perempuan tuh nggak boleh keramas saat haid. Karena beberapa informasi yang beredar bahwa perempuan yang haid yang keramas atau minum air dingin itu bisa mempercepat atau menghentikan haid. Padahal haid belum waktunya selesai, tapi karena keramas atau minum air dingin, haidnya cepat berhenti. Gimana nih dari sisi medisnya? Sejauh mungkin dari Kanya atau Sita? Oke, baik, izin jawab ya. Terkait mitos minum dingin sama keramas. Sebenarnya terkait mitos kedua itu dengan menstruasi itu nggak ada hubungannya teman-teman. Soalnya memang menstruasi itu jalan keluarnya kan ada di bawah. Sedangkan keramas dan minum itu kan salurannya berbeda ya. Jadi itu memang dari alur fisiologisnya aja udah nggak benar, udah nggak sesuai. Jadi itu hanya mitos saja. Mungkin ada yang beranggapan bahwa air dingin itu kan dingin, jadi itu bisa membekukan darah di dalam rahim. Sedangkan air minum ketika diminum itu kan masuknya ke lambung dan keluarnya ke anus. Sedangkan menstruasi sendiri itu kan di rahim dan keluarnya juga melalui vagina, dan itu aja jalurnya kan berbeda. Mungkin bisa dilihat dari situ aja udah berbeda. Begitu teman-teman. Juga nih yang sering bikin bingung kayak soal siklus menstruasi. Banyak yang percaya kalau haid nggak muncul tepat setiap bulan berarti ada masalah atau tubuhnya tidak normal. Benar nggak sih kalau menstruasi itu harus selalu rutin tiap bulan? Untuk mitos yang itu fakta, tapi tergantung nih, siklus menstruasi orang kan berbeda-beda, ada yang 21 sampai 35 hari. Nah, per bulan menstruasi atau tidaknya itu tergantung siklus perorangan, jadi tidak bisa mematok per orang itu siklusnya harus sama. Baik. Kalau siklus menstruasi bisa bervariasi dari satu orang ke orang lain, ini kira-kira apa masih termasuk normal dan kapan sih sebaiknya perempuan mulai khawatir atau periksa ke tenaga medis kalau siklusnya itu nggak teratur? Itu kurang dari 21 hari itu tuh siklus menstruasi yang terlalu cepat, terlalu pendek jaraknya itu juga tidak bagus, dan siklus menstruasi yang terlalu panjang itu juga pasti ada masalah. Jadi sekitar normalnya itu sekitar 21 hari sampai 35 hari itu yang normal. Nah, kalau lebih dari itu ataupun kurang dari itu harus dipertanyakan atau kita udah khawatir cepat-cepat ke dokter. Kalau saya gitu ya teman-teman.
Baik, selain menstruasi, kan perempuan tuh pastinya juga mengalami keputihan. Banyak yang langsung panik dan menganggap kalau ada keputihan itu berarti ada penyakit atau masalah serius. Apalagi kalau warnanya keputihannya kadang berbeda-beda, kadang ada yang berwarna bening, putih, putih susu, kecoklatan, bahkan sampai kehijauan. Dari sisi medisnya benar nggak sih kalau keputihan itu pasti ada tanda penyakit dalam tubuh? Sebenarnya tuh perempuan memang pasti mengalami keputihan, tapi keputihan itu memang ada keputihan normal dan abnormal atau tidak normal. Nah, normalnya itu biasanya berwarna bening atau putih susu. Dan biasanya itu sering terjadi sebelum atau setelah haid. Atau memang setiap hari terjadi, asalkan warnanya itu dari ketiga warna yang saya sebutkan tadi itu masih kategori normal. Tapi ketika keputihan itu keluar dengan warna yang seperti kecoklatan, kehijauan, atau teksturnya itu benar-benar kental banget, dan itu termasuk kategori yang tidak normal dan harus segera dikonsultasikan ke dokter karena memang itu mengarah ke patologis seperti itu. Baik, selain warnanya nih, apakah kebutuhan yang normal itu punya pola tertentu atau jumlah tertentu yang wajar? Terus kalau ada perubahan yang drastis, langkah apa yang sebaiknya dilakukan supaya tetap aman dan sehat? Sebenarnya keputihan itu juga dipicu karena konsumsi makanan setiap hari, kemudian pola hidup setiap hari. Misalkan pola hidupnya sudah nggak benar, itu kemungkinan keputihannya juga akan buruk, akan mengalami keputihan yang abnormal. Dan untuk tips-tips yang mungkin bisa diamalkan oleh teman-teman supaya keputihan itu tetap normal itu mungkin mulai dari kehidupan sehari-hari, mulai dari pola hidup seperti pola makan, itu makannya harus dibanyak makanan yang bergizi. Kemudian pola istirahat, jangan lupa untuk selalu istirahat, jangan bergadang. Kemudian tidur siang, jangan lupa kalau ada waktu luang itu tidur. Kemudian untuk pola minum, jangan lupa untuk minum, jangan hanya minum air yang berasa, tapi tetap harus memperbanyak banyak minuman air mineral tanpa ada rasa karena itu juga mempengaruhi keputihan seperti itu. Baik, nah sekarang kita masuk ke topik yang cukup sensitif ini, tapi penting banget untuk dibahas karena masih banyak yang salah kaprah di masyarakat. Banyak juga yang percaya kalau selaput darah menentukan nilai atau kehormatan seorang perempuan. Kemudian banyak kasus perceraian, diantaranya karena ketika malam pertama melakukan hubungan suami istri tidak keluar darah, makanya si istri dituduh sudah tidak perawan dan suami meyakini hal tersebut. Mitos atau fakta kalau selaput darah itu menentukan kehormatan seorang perempuan? Karena kan selaput darah itu memang tempatnya itu memang ada di berdekatan banget sama lubang vagina. Kenapa itu orang-orang beranggapan bahwa itu merupakan kehormatan? Karena ketika penis itu masuk ke dalam vagina itu akan merobek si selaput darah itu. Cuma selaput darah itu memang dari awalnya itu sudah robek. Kalau tidak robek itu darah menstruasi itu nggak keluar. Bisa juga robeknya itu karena ketika kita bersepeda, kita jatuh, itu juga bisa robek karena itu. Sehingga selaput darah itu tidak bisa dikatakan bahwa itu merupakan suatu kehormatan buat perempuan. Seperti itu. Baik, kalau dari sisi medis itu kenapa sih selaput darah nggak bisa dijadikan patokan kehormatan dan nilai diri seseorang? Bagaimana cara kita mengedukasi lingkungan supaya nggak menilai perempuan tuh nggak cuma dari hal itu gitu? Mungkin untuk stigma selaput darah adalah kehormatan wanita itu memang sudah melekat ya di masyarakat sekitar karena memang itu sudah turun temurun dari nenek moyang mengatakan bahwa selaput darah itu memang sebuah patokan untuk wanita itu tuh masih virgin seperti itu ya. Nah, karena memang stigma itu sudah melekat, memang agak susah untuk melepas lekatan itu. Caranya supaya bisa melepas lekatan itu ya kita harus banyak-banyak membaca, banyak-banyak mengedukasi kepada teman-teman sekawan, kemudian banyak-banyak memberikan edukasi dan juga menge-share info-info yang benar-benar itu benar, tidak mitos gitu. Sepertinya kita udah cukup banyak ya membahas tentang kesehatan reproduksi pada podcast kali ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih untuk narasumber. See you di lain kesempatan. Terima kasih. Bye.